An Ibnu Abbas qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrayn. Ini banyak hukum yang terkandung dalam hadis ini. Makna umumnya, suatu ketika Nabi melalui daripada dua kuburan, diikuti oleh rombongan para sahabat. Faqala innahuma la yu'adzibani, sesungguhnya dua kuburan itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, kuburan yang pertama ini adalah tidak memperhatikan kencingnya, sedangkan kuburan yang kedua adalah yamsi bin namimah, selalu mengadu domba daripada saudaranya. Yang pertama tidak memperhatikan kencingnya, yang kedua adalah selalu mengadu domba daripada saudaranya. Kemudian bagaimana sikap daripada Rasulullah melihat daripada kuburan ini? Tsumma akhadha jaridatat rutbah, ketika itu Nabi mengambil satu pelepah kurma yang masih basah. Fasaqaha nisfaini, kemudian Nabi memotong daripada pelepah kurma itu menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidah, maka Nabi tancapkan satu potong ke kuburan pertama, kemudian potongan kedua ke kuburan yang kedua. Melihat kondisi seperti ini, sahabat bingung, Pak. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, lima fa'alta hada, apakah makna daripada engkau melakukan demikian? Kata para sahabat. Maka apa kata Rasulullah? Qala hadha la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybisan, dua pelepah kurma yang masih basah ini aku tancapkan di atas kuburannya, mudah-mudahan dengan perantaraan ini Allah Subhanahu wa taala yukhaffif, meringankan daripada siksaan mereka berdua sampai pelepah kurma ini mengering, kata Nabi. Hadis ini kalau kita lihat takhrijnya yang pernah dimuat di dalam kitab Jami' As-Sahih Imam Al-Bukhari, yang kemudian Imam Muslim Sahih Muslim, yang kedua Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan juga Imam Ibnu Majah. Berarti derajat daripada hadis ini adalah sahih. Ada redaksi yang berbeda diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Ini sahihnya hadis ini. Tinggal lagi hukum yang terkandung di dalam hadis ini, terjadi perbedaan perspektif, perbedaan pemahaman di kalangan para ulama-ulama khalaf, bukan para salaf ataupun para sahabat, tidak. Nah, kita lihat makna kandungan daripada hadis ini. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini, suatu ketika Nabi beserta rombongan para sahabat yang melakukan sebuah perjalanan, tibalah mereka bertemu dengan dua kuburan, qabrain, bukan satu, tapi qabraini, kata Nabi, dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzibani, sesungguhnya dua orang yang ada di dalam kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk daripada kenabian Rasulullah. Ini adalah salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mukjizat Nabi itu bukan hanya satu, banyak mukjizat daripada Rasulullah. Di antaranya adalah bisa melihat dan mengetahui bagaimana kondisi orang-orang di dalam kubur. Kalau kita tidak akan diberikan oleh Allah pendengaran kita, penglihatan kita bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang sudah dimakamkan. Kalau seandainya besok kita berangkat ke makam, Pak, dengarkan di sana, tidak akan terdengar itu. Pasti suara ayam yang terdengar, suara hewan yang lain. Kalau suara siksaan itu tidak diberikan oleh Allah pendengaran kita untuk mendengarkan itu. Tapi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan mukjizat. Mukjizat itu kan kelebihan yang tidak bisa dialami ataupun dilakukan oleh orang-orang yang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bentuk kerisalahan ataupun kenabian daripada Nabi, mengetahui kondisi daripada keadaan ataupun keadaan orang yang sedang dikubur.
Maka apa kata Nabi? Ini sebentar kita berhenti dulu, kata Rasulullah. Innahuma la yu'adziban. Kasihan betul ini dua orang ini sedang disiksa oleh Allah. Sedang disiksa oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan bentuk syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang ini dikategorikan atas qaul di kalangan para ulama dia muslim ini. Karena mendoakannya. Tidak ada anjuran di dalam Islam untuk mendoakan seseorang yang berbeda keyakinan yang mana mereka sudah meninggal dunia. Sampai-sampai kan Nabi mendoakan daripada pamannya Abu Talib itu, karena pamannya ini luar biasa membackup daripada dakwah Rasulullah. Ketika hendak wafat dia, Nabi mendatangi untuk membimbing daripada pamannya ini. Maka datang Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Jangan dengarkan orang ini. Kalau aku di posisimu, aku malu menanggalkan keyakinanmu demi mendengarkan daripada orang ini. Engkau ikuti saja keyakinan daripada nenek moyangmu, kata Abu Jahal. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Disitulah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran karena mereka ini sudah wafat. Tidak akan mungkin walaupun Nabi yang mendoakan orang ini mati dalam keadaan kafir tidak akan diampunkan daripada dosa-dosanya. Berarti kesimpulan yang pertama yang dilalui kuburan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuburan seorang muslim. Karena Nabi berhenti. Setelah berhenti maka apa kata Rasulullah? Wa ma yu'adzibani fi kabir. Ini agak sedikit menarik. Wa ma yu'adzibani fi kabir wa innahu lakabir. Sesungguhnya mereka ini diazab karena perkara yang besar, tapi mereka beranggapan itu adalah sesuatu yang kecil. Ini maknanya wa ma yu'adzibani min kabir. Dalam mindset kita, pemikiran kita kan perkara masalah kencing biasa saja. Ya, apalagi profesinya sebagai supir ini, berhenti, keluarkan di sini, keluarkan di sana. Itu kan perkara yang sepele dalam pemahaman kita. Begitu juga dengan namimah, adu domba, apalagi belakangan ini melalui media sosial dan lain sebagainya. Maka jangan terlalu mudah menyimpulkan suatu hal dalam media sosial, Pak. Sekarang sudah ada AI. Ini luar biasa. Ya, ta'ajubnya dalam AI itu. Bisa disandingkan si fulan dengan si fulana. Ini kan muncul fitnah. Belum tentu hakikatnya seperti itu. Maka terkadang ada di antara kita yang tidak terlalu arif dalam memahami ataupun menyimpulkan sebuah berita di dalam media sosial. Terkadang apa yang ia peroleh di media sosial melalui WhatsApp kirimkan. Terkadang itu sudah perkara masalah hoax ataupun berita itu sudah berita 5 tahun yang lalu karena orang tua ini saja yang tidak update ya. Nah, ini perlu kita pahami itu. Nah, maksud daripada wa ma yu'adzibani min kabir dua hal. Yang pertama adalah mereka beranggapan perbuatan itu adalah sepele tapi memiliki potensi dosa yang luar biasa. Ini luar biasa. Diuraikan oleh para ulama kita. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan kedua perkara ini bukanlah sesuatu yang besar. Ini sangat memudahkan kita. Tapi terkadang sulit bagi seseorang untuk meninggalkan kebiasaan itu. Karena sudah menjadi karakter, Pak. Karakter suka ngomongin orang. Karakter suka mengadu domba daripada orang. Ini terkadang kalau tidak ditambah bumbu-bumbu daripada percakapan itu, tidak sedap, Pak. Ini apalagi perkara ibu-ibu ini. Tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di luar sana. Satu kabar saja terkait daripada tetangganya itu mampu dia berdiri tegak 2 jam bercerita tentang itu. Terkadang perkara masalah pucuk ubi saja ditanam di tanahnya itu 2 jam materi itu. Masalah pucuk ubi itu. Belum perkara masalah yang lain. Itu kan sudah mengarah kepada adu domba, mengarah kepada namimah, mengarah kepada ghibah dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita paham. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dalam hadis ini, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang mana salah satu di antaranya adalah tidak memperhatikan daripada kencingnya. Nah, ini ada 2 makna juga. La yastatiru minal baul, yang pertama mereka tidak menutup aurat ketika mereka buang air kecil ataupun buang air besar.
Ingat, yang dinamakan dengan aurat itu adalah apabila ada orang lain yang melihat daripada itu. Kalau kita masuk ke kamar mandi, tidak mungkin nutup aurat, Pak. Masuk kamar mandi seorang ibu nutup aurat, basah semua. Maka yang dikategorikan aurat itu apabila ada yang melihat daripada aurat kita, maka dikategorikan aurat itu adalah badan yang diwajibkan bagi kita untuk menutup agar tidak terlihat oleh orang lain. Maka seorang ibu ketika masuk kamar mandi, seorang ibu ini walaupun menggunakan handuk saja dia berwudu, wudunya sah, karena tidak ada syarat sah wudu itu harus menutup aurat. Kalau menutup aurat, bagaimana seorang ibu nak berwudu tuh? Basah semua mukenanya. Kecuali sholat. Kalau sholat ada syarat sahnya daripada sholat itu adalah menutup aurat. Nah, tidak harus menutup. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ketika saya pakai handuk saja berwudu, sah wudunya. Sah wudunya. Karena tidak ada orang lain dan lain sebagainya. Dinamakan dengan aurat itu apabila ada orang lain. La yastatiru minal baul, tidak menutup daripada auratnya. Yang kedua, makna daripada la yastatiru minal baul, seseorang yang tidak memperhatikan percikan-percikan daripada kencingnya. Ini hati-hati betul ini, Pak. Ya, terkadang masuk kamar mandi, berdiri di depan pintunya, sudah lepaskan saja di situ, percikannya kemana-mana. Kan disunnahkan itu jongkok ketika kita buang air kecil, agar sisa-sisanya juga habis itu. Nah, ini ketika ada orang yang tersentuh daripada percikan kencing kita, bernajis dia, yang berdosa Bapak, karena tidak memperhatikan itu. Maka kalau Bapak masuk kamar mandi, sudah selesai hajatnya, siram lantainya, Pak. Kita tidak tahu ada percikan-percikan air kencing kita mengenai daripada lantai itu, ada orang masuk nanti di situ. Masuk, dia terpijak oleh dia, keluar bernajis, dikarenakan ulah daripada Bapak. Nah, ini kan perkara yang sepele dalam pemahaman kita, tapi dampaknya luar biasa. Kenapa tidak diceritakan masalah sholat tentang azab ini? Karena berkaitan dengan kencing, itu ada kaitannya juga dengan wudu, dengan istinja, dengan salat. Maka ada orang tua kita dulu ketika hendak berwudu, walaupun dia hendak kencing, itu harus istinja. Istinja itu kan kalau bahasa kita cebok gitu. Walaupun tidak cebok, wudunya tetap sah, dikarenakan dia tidak mengeluarkan najis ataupun tidak berhadas. Tapi kalau orang tua dulu tidak ada cerita, Pak. Ketika dia buang angin itu harus istinja, sehingga dia beranggapan itu adalah sesuatu yang wajib. Sehingga ada orang yang tidak istinja, anggapan kita aneh, ini kok nggak istinja ini, karena penjagaan mereka luar biasa. Padahal secara hakikat orang yang buang angin kentut dia, ya walaupun tidak beristinja tidak ada masalah, Pak, karena tidak ada najis yang ia keluarkan. Istinja itu kan membersihkan dari bekas keluarnya daripada itu najis, baik ia buang air besar, baik ia buang air kecil. Tapi kalau kita lihat orang tua kita luar biasa di kampung-kampung, bahkan kita ditegur, Pak, kok enggak istinja dulu baru wudu, kata dia, karena dia memahami seperti itu. Nah, ini luar biasa. Maka jangan kita beranggap remeh perkara masalah kencing. Ini bahayanya luar biasa. Maka disunnahkan itu ditekan dari pangkal sampai ujung, sehingga sisa-sisanya itu keluar. Nah, kalau seseorang kencing dalam kondisi jongkok, itu tertekan sudah tabung, tabung kencingnya itu tertekan sehingga keluar secara keseluruhan. Nah, kalau kita berdiri, terkadang belum bersih, Pak, sudah ditutup oleh dia. Tutup, masuk ke Masjid Al-Usha, urus saja, tidak membersihkan daripada bekas kencingnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan betul daripada auratmu, perhatikan betul daripada bekas kencingmu ataupun BAB-mu. Bersihkan itu, bersihkan. Ini terkadang muncul ta'awun. Ta'awun itu apa? Tolong menolong. Kita masuk kamar mandi, kita tolong dulu, disiram dulu. Masa nggak nyiram saja nggak bisa, Pak? Padahal air ada, kecuali air tidak ada. Memberikan potensi pahala kepada orang lain untuk menyiram punya dia, ini kan bahayanya luar biasa. Maka ini yang disampaikan oleh Nabi, la yastatiru minal baul, tidak memperhatikan daripada
bekas air kencingnya ataupun tidak memperhatikan daripada auratnya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka apa kata Rasulullah? Wa ammal akharu fakana yamsi bin namimah. Adapun yang kedua adalah orang yang selalu memunculkan adu domba terhadap saudaranya. Nah, kalau kita lihat definisi para ulama-ulama kita, salah satu diantaranya adalah Imam An-Nawawi, yang dinamakan dengan namimah itu adalah naqlul kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsadi bainahum, mengutip perkataan saudara kita, kemudian perkataan dia itu kita ceritakan kepada orang lain bermaksud untuk memunculkan permusuhan di antara mereka. Nah, ini namanya namimah, adu domba. Padahal hakikatnya belum tentu seperti itu, apalagi ditambah-tambah. Karena pengaruh dia, orang ini berantem sudah. Tapi kalau pengaruh dia, orang yang berantem ini menjadi baikan, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Darajat pahala yang ia peroleh jauh lebih baik dibandingkan pahala daripada salatmu, zakatmu, puasamu, baca Qur'anmu dan tilawah ataupun pahala-pahala yang lain. Ini mendamaikan dua orang yang bermusuhan ini luar biasa pahalanya. Tapi memisahkan dua orang yang berbaikan luar biasa juga dosanya. Ini namanya adu domba. Summa akhadha jariratul radha, terakhir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma dan ia potong ini pelepah kurma yang masih basah, ditancapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan orang yang berdua di kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan dengan perantaraan daripada pelepah kurma itu Allah ringankan daripada siksaan mereka. Kenapa tidak harus pelepah yang sudah kering? Nabi mengambil yang masih basah. Maka di lain hal disampaikan oleh Nabi, segala sesuatu itu setiap saat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul masalah di situ. Yang pertama adalah itu bukan dikarenakan pelepah kurmanya, kata ulama yang pertama. Itu dikarenakan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikarenakan penancapan itu, tapi dikarenakan orang yang menancapkan daripada pelepah kurma itu siapa? Akhirnya dapatlah keringanan siksaan daripada dua orang ini. Ini pemahaman pertama. Yang kedua, berpaham bahwasanya segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Hewan bertasbih, tumbuh-tumbuhan bertasbih, sedangkan tasbihnya tumbuh-tumbuhan saja berpengaruh kepada ini orang yang sedang diazab oleh malaikat, apalagi tasbihnya seseorang yang termasuk daripada manusia. Apalagi manusia yang bertasbih, bertahmid, bertahlil ditujukan kepada orang yang meninggal dunia. Ini pemahaman yang kedua ya. Sehingga tidak terjadi di antara kita kontradiktif itu. Sedangkan ulama saja sudah menjelaskan demikian. Ya, taib Allahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin di lain waktu ya kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ini terjadi polemik juga di tengah masyarakat terkait daripada memahami hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.